Perkenalkan, nama saya Julia Klasya Lembaran Gaul dari 12 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan aktivitas ilmiah 1.2, yaitu pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Alat dan bahannya: kacang hijau, kapas, gelas plastik, air secukupnya, dan penggaris. Cara kerjanya: yang pertama, merendam kacang hijau selama beberapa jam. Ambil kacang hijau yang tenggelam. Menanam beberapa biji kacang hijau pada kapas di setiap gelas. Gelas A kapasnya tetap kering, gelas B kapasnya tetap basah, gelas A dan B disimpan di tempat yang gelap, yakni kardus bekas. Gelas C kapasnya tetap kering, gelas D kapasnya tetap basah, gelas C dan D disimpan di tempat yang terang. Lalu mengukur pertumbuhan panjangnya setiap hari. Ini merupakan tabel data pengamatan kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-10. Lalu ini adalah grafik pertumbuhan kacang hijau selama 10 hari. Dan ini adalah foto pertumbuhan kacang hijau selama 10 hari di tempat terang dan tempat gelap. Faktor-faktor eksternal. Cahaya. Cahaya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya ditanam di area gelap, batangnya lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Tanaman yang cukup cahaya ditanam di area yang terang akan terlihat lebih sehat dan segar. Daun tanaman yang kurang cahaya jauh lebih kecil dan kusam kekuningan dibanding dengan tanaman yang cukup cahaya. Daun tanaman yang cukup cahaya lebih lebar dan hijau segar. Lalu yang kedua, air. Air sangat mempengaruhi pertumbuhan karena air berfungsi untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi-reaksi enzim, membantu proses perkecambahan biji, menjaga kelembapan untuk transpirasi, dan meningkatkan tekanan sehingga merangsang pembelahan sel. Pemberian kadar air yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kadar air yang optimal memberikan pengaruh pertumbuhan dan perkembangan maksimal pada tumbuhan. Misalnya batang lebih tinggi, daun lebih lebar dan hijau. Kadar air yang optimal artinya kadar air yang diberikan cukup, tidak kekurangan atau kelebihan. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan juga sangat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan. Hal ini terjadi dari percobaan yang dilakukan bahwa tumbuhan yang memiliki kelembapan tinggi lebih cepat pertumbuhannya daripada tumbuhan yang kelembapannya rendah. Hal ini karena kelembapan berkaitan dengan laju transpirasi pada daun dan laju pengangkutan air dan unsur hara terlarut kelembapan yang tinggi, yang menyebabkan laju transpirasi dan pengangkutan lebih cepat. Akibatnya, aktivitas pemanjangan sel lebih cepat. Kesimpulannya, laju pertumbuhan tumbuhan di tempat terang atau banyak cahaya lebih lambat dibanding di tempat yang gelap atau sedikit cahaya. Kadar penyiraman air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kadar air optimal yang dapat memberikan pengaruh pertumbuhan tanaman yang maksimal. Laju pertumbuhan tumbuhan yang memiliki kelembapan tinggi lebih cepat dibanding tumbuhan dengan kelembapan yang rendah.